Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi nih dengan saya Acetri Syadia dari kelas KPIC. Lagi dan lagi saya akan membahas hadis. Nah, kali ini materi yang saya akan bawakan yaitu hadis tentang sebaik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan hadis sebaik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak yatim yang dimuliakan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi rumah dalam Islam. Definisi rumah dalam Islam adalah rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat pendidikan dan pembinaan karakter. Yuk langsung kita bahas tentang hadis sebaik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak yatim yang dimuliakan. Ada sebuah hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu buyutikum baitun fihi yatimun mukramun. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik rumah kalian rumah di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Riwayat Abu Nuaim disahihkan oleh Asyuti. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya dari hadis tersebut dengan memuliakan anak yatim termasuk di dalamnya memperlakukan dengan kelembutan, memuliakan, menginfaki, memberi makan, mendidik dan selainnya. Adapun yatim adalah anak yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya meskipun ia memiliki ibu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kehadiran anak sebagai anugerah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya anak itu bukan pembawa sial, tetapi ia adalah anugerah. Nah, di sini ada 3 bagian kehadiran anak itu sebagai anugerah. Pertama, anak adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, anak sebagai penghibur hati orang tua. Seperti dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat tersebut bahwasanya anak sebagai anugerah maksudnya yaitu sebagai menghibur hati orang tua. Selanjutnya yang ketiga, anak sebagai rezeki dan penyebab keberkahan dalam rumah tangga. Sudah kita ketahui bahwasanya kehadiran anak sebagai anugerah itu maksudnya yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, anak adalah karunia dan rahmat dari Allah SWT. Yang kedua, sebagai penghibur hati orang tua. Ketiga, anak sebagai rezeki dan penyebab keberkahan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya, anak sebagai amanah. Yang pertama, maksudnya bahwasanya orang tua harus bertanggung jawab atas pendidikan dan pembentukan karakter anak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya orang tua menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anaknya. Yang ketiga, ada hadis Nabi tentang anak sebagai amanah ini, yaitu bunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bahwasannya dari yang ketiga tadi ini menuju kepada orang tua untuk bertanggung jawab untuk anaknya dan untuk mengajarkan anaknya tentang nilai-nilai Islam, dan sebagai orang tua adalah pemimpin untuk anak-anaknya. Selanjutnya ada hadis tentang rumah yang baik. Hadis yang berbicara tentang keutamaan rumah yang baik adalah yang terdapat anak yatim dan diperlakukan dengan baik, berasal dari hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'un ilaih. Yang artinya, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Nah, lanjut materi yang selanjutnya yaitu keutamaan memiliki anak dalam Islam. Nah, di sini ada 3 keutamaan memiliki anak dalam Islam. Yang pertama, sebagai penyemarak kehidupan. Nah, maksudnya
Anak ini membawa keceriaan, semangat, dan harapan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang kedua, amanah dan tanggung jawab. Maksudnya adalah anak adalah titipan yang harus dididik dengan baik. Seperti dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya yang ketiga yaitu doa anak yang soleh. Nah, salah satu amal yang terus mengalir setelah kedua orang tuanya wafat, yaitu doa anak yang soleh. Ini bunyi hadis dalam hadis riwayat Muslim. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya ada 3 keutamaan memiliki anak dalam Islam. Nah, selanjutnya ada materi tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Di sini ada 3 peran orang tua dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, orang tua harus menanamkan akhlak dan iman. Nah, maksudnya adalah orang tua harus membimbing anak untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya yang kedua, yaitu memberikan pendidikan yang baik. Nah, maksudnya adalah bukan hanya memberikan pendidikan duniawi, tetapi juga harus memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memberi kasih sayang dan perhatian. Nah, orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatian karena bahwasannya anak itu membutuhkan dukungan emosional dari orang tuanya untuk tumbuh dengan sehat. Nah, selanjutnya kesimpulannya dari materi yang telah saya sampaikan adalah rumah yang dipenuhi kasih sayang, pendidikan, dan perhatian kepada anak-anak, khususnya anak yatim, akan menjadi rumah diberkahi oleh Allah. Nah, barang siapa yang memelihara anak yatim di dalam rumahnya, ia akan dekat denganku di surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya anak adalah amanah, karunia, dan investasi akhirat. Maka mari kita berupaya menjadikan rumah sebagai tempat terbaik untuk membesarkan generasi yang solih dan soleha. Sebelum saya akhiri dari materi dan kesimpulan saya ini, saya pernah mendengar suatu kutipan yang inspiratif tentang ini, yaitu rumah yang penuh anak adalah rumah yang penuh harapan. Nah, saya sudahi materi dari saya, tapi sebelum saya akhiri, saya ada kuis seperti biasa. Kuis tentang hadis baik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak. Nah, di sini saya ada paparkan 5 soal kuis tentang materi saya sebelumnya. Langsung saja kita mulai kuisnya ya teman-teman. Sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bermain kuis ini dengan saya. Apakah teman-teman sekalian siap? Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, soalnya yaitu apa tanggung jawab utama orang tua terhadap anak dalam Islam? A. Memberikan pendidikan agama dan moral. B. Membiarkan anak mandiri tanpa bimbingan. C. Memberikan semua keinginan anak. D. Mengutamakan pekerjaan daripada anak. Jawabannya kira-kira apa ya teman-teman? Coba kita jawab yang A ya teman-teman. Wah, ternyata langsung benar. Soal yang kedua, soal selanjutnya. Dalam Islam, anak dipandang sebagai A. Ujian semata. B. Beban tanggung jawab. C. Amanah dan anugerah. D. Tanggung jawab orang tua saja. Jawabannya apa ya teman-teman? Coba kita jawab yang A ya. Ya, salah. Kita kembali lagi. Coba kita jawab yang B ya teman-teman. Salah juga nih teman-teman. Kita kembali lagi ya. Coba kita jawab yang C ya teman-teman. Wah, ternyata benar. Jawabannya ada yang benar juga nggak sama seperti saya? Kalau sama, mari kita lanjut lagi ya teman-teman ke soal selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya, soal yang ketiga, apa balasan bagi orang yang merawat anak yatim menurut hadis? A. Panjang umur dan kaya raya. B. Tempatnya di surga dekat dengan Rasulullah. C. Terbebas dari kesulitan hidup. D. Dipuji oleh manusia di dunia. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman?
Coba langsung kita jawab yang B ya teman-teman. Wah, ternyata langsung benar. Kita next soal selanjutnya ya. Soal yang keempat, apa makna anak yatim dalam ajaran Islam? A. Anak yang kehilangan kedua orang tuanya. B. Anak yang tinggal di panti asuhan. C. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. D. Anak yang kehilangan ayahnya sebelum balik. Jawabannya kira-kira apa ya teman-teman? Coba kita jawab yang B. Ya, ternyata salah teman-teman. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Kita jawab yang D ya teman-teman. Wah, benar. Kita next soal selanjutnya. Soal yang terakhir, hadis yang menyebutkan sebaik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak. Nah, hadis ini menekankan pentingnya A. Pendidikan formal, B. Kasih sayang dalam keluarga, C. Kedisiplinan yang ketat, D. Kemewahan dalam rumah. Jawabannya apa ya teman-teman? Kita jawab yang A. Wah, ternyata salah teman-teman. Kita kembali lagi soalnya tadi. Kita jawab yang B ya teman-teman. Apakah benar? Wah, ternyata langsung benar. Ya, tak terasa lagi nih, soalnya sudah berakhir. Kira-kira teman-teman sekalian pada benar berapa nih? Pasti seru kan soal kuis dari saya. Sampai di sini saja materi pembahasan tentang hadis baik-baik rumah adalah rumah yang terdapat anak, dan kuis tentang hadis tadi. Semoga dengan materi dan kuis yang telah saya sampaikan tadi bisa menambah pelajaran hidup untuk kita semua, dan semoga bermanfaat juga untuk saya dan penonton sekalian. Maafkan bila ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang. Semoga kedepannya saya bisa menyampaikan materi saya dengan lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Semoga video yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman semua.